Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita bajuri bab zakat 306. Nah, ini Ustaz. Fa'ammal mawashi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal mawashi, dan adapun hewan zakat itu mawashi atau hewan berjalan. Mawashi. Hewan-hewan, umum hewan. Fa'ammal mawashi, dan adapun hewan-hewan fatajibu zakatu, maka wajib oleh zakat fi salah satu ajnasin, pada 3 jenis, minha sebagian darinya jenis, wahyal ibilu wal bakaru, yaitu onta, bakaru dan sapi, wal ghanamu dan biri-biri ya. Ya. Ini domirnya belum benar Ustaz. Minha. Minha. Sekali lagi. Sebagainya salah satu ya. Kembali ke mawashi. Oh, fatajibu zakatu fi salah satu ajnasin minha, maka wajib oleh zakat pada 3 jenis, minha sebagian darinya mawashi, wahia dan dianya mawashi itu ibil, wal bakaru onta dan sapi, wal ghanamu dan domba ya. Ya. Jadi dan dianya 3 jenis kan? Ya. Yaitu onta, sapi, dan kambing. Terus, Fala tajibu fil khayli, maka tidak wajib oleh zakat fil khayli pada kuda. khayli pada kuda keledai ya. Kuda. Fil khayli pada kuda, warrokiki dan budak, wal mutaladdi wal mutawallidi dan yang diperanakkan. Masalan pada seumpama baina gonamin wal zibain, di antaranya domba dan ziba Kijang. keledai, Kijang. kijang. Wasyara itu wujubiha sitatu asya'a, dan syarat wajibnya zakat sitatu asya'a itu 6 sesuatu. Wafi ba'din nusakhi, dan pada sebagian pada nasakh matan, situ hisolin, itu 6 bagian ya. 6 perkara. 6 perkara. Al-Islamu, pertama Islam, fala tajibu ala kafirin aslin, dan tidak wajib oleh zakat atas orang kafir yang asli. Wa ammal murtaddu, dan adapun orang yang murtad, sahihu, maka sahih, maka sah olehnya zakat ya. Pendapat yang sahih. Sahihu, maka pendapat yang sahih, annama lahu, akan bahwasanya hartanya orang yang murtad itu mauqufun, itu terhenti. Atau tidak ada hukum, maksudnya mauquf ya. Ya. Fa in ada ilal islami, maka jika kembali ianya orang yang kafir murtad itu ilal islami, kepada Islam, wajibat alaihi, maka wajib ianya orang yang murtad, orang yang kembali ke Islam, alaihi atasnya, wajibat alaihi, wajib olehnya zakat, alaihi atas orang yang kembali ke Islam. Wa illa, dan jika tidak, wa illa dan kecuali, dan jika tidak kembali. Wa illa, dan jika tidak kembali, fala, maka tidak wajib olehnya zakat. Ya. Nah, ini baru Ustaz baca hasyiah. Tadi kan wajib zakat dari 3 hewan ya, tafriqnya, fala tajibu. Qauluhu, perkataannya shareh, fala tajibu, maka tidak wajib, ilah sampai akhir, tafri'un itu tafri' alal mafhumi qaulihi, atas dipahami perkataannya shareh, fi salah satu ajnasi, pada 3 jenis, ilah sampai akhir. Wa mahallu adami wujubiha, dan tempat ketiadaan kewajibannya zakat, fi zalika, pada yang demikian, idza lam yakun lit tijarati, dan tidak ada ianya zakat baginya tijarah ya, dan tidak ada kewajiban ya. Nah, yakun nggak boleh kembali ke zakat Ustaz, zakat muannas. Ketiadaan.
Nah, makanya harus dipahami pelan-pelan. Tadi wajib zakat pada tiga, onta, sapi, dan ghanam. Maka tidak wajib ianya zakat pada kuda, rakek, dan yang lahir. Dan Itu kan. Nah, ini baru beliau eh, menjelaskan. Tidak wajib zakat pada kuda. Kapan kuda tidak wajib zakat? Nah, ini. Wa mahallu. oh. Wa mahallu adami wujubiha bidzalika, dan tempat ketiadaan kewajibannya zakat bidzalika pada yang demikian demikian yang Kuda, tidak rakek, wajib, kuda, rakek, dan kuda yang rakit lahir. dan yang diperanakan idza lam yakun ditijarati, dan tidak ada ianya sekaliannya itu ditijarati bagi yang demikian, bagi ya tijarah ya, Hmm. berniaga. Balil kunyati ya, Hmm. niati ya. Gimana maksudnya Ustaz? Balil kunyati. Paham nggak Ustaz? Kunyah Tadi di tuh atas wajib zakat di tiga. Onta, sapi, kambing. Tafriknya di atas tidak wajib zakat pada kuda, pada budak, dan pada hewan yang lahir antara kambing dan kijang misalkan. Ya. ya. Bermula kedudukan tidak wajibnya zakat pada demikian. Kuda nggak wajib zakat, budak nggak wajib zakat. Anak kijang nggak wajib zakat apabila tidak ada ianya demikian untuk dagang. Kalau semuanya bukan untuk dagang. Kalau untuk dagang ya wajib zakat dagang kan? Bukan Ya. zakat kijang, zakat dagang. Apabila tidak ada ianya demikian untuk dagang. Tetapi untuk apa juga? Bilil kunyati. Tetapi untuk kunyah. Kunyah ini sebagai aset untuk dimanfaatkan. Kita punya budak banyak, kita punya kuda banyak. Nggak diperdagangkan, nggak wajib zakat. Nah itu, kunyah itu aset. Aset ya. Hmm. Untuk diambil manfaatnya. Wa illa, jika ada ia untuk dagang. Ini lawan dari idza lam yakun. Wa idza kana litijarah kan? Wa illa kan? Ya. Apabila untuk dagang, wajabat fihi zakatut tijarati. Wajib padanya yang demikian oleh zakat dagang. Lanjut. Waalaikumsalam. Qauluhu, perkataannya musannif, perkataannya Syarih, fil khaili pada kuda, ismu jam'in itu isim jamak, la wahida lahu, tidak ada satu. Oh, qauluhu fil khaili, perkataannya Syarih pada khaili, ismu jam'in itu isim jamak, la wahida lahu, tidak ada mufrad baginya khaili, min labzi, daripada lapasnya khaili. Sumiat bizalika, dinamakan dengan yang demikian khaili, likhtiyaliha fi masyiha. Apa artinya likhtiyali? Karena sombongnya. Sombongnya kuda. Likhtiyali, likhtiyali karena sombongnya kuda, fi masyiha pada berjalannya kuda. Hmm. Wa aujabaha Abu Hanifah, wa ujibah, Aujabah, udah benar. wa aujabaha Abu Hanifah, dan menjawab akannya Mewajibkan. khaili, wa aujaba, dan wajibkan akannya khaili, Abu Hanifah fil inasi pada Betina. pada betinanya khaili, fil inasi minal khaili, dari betinanya dari kuda, wahdaha akan kesendiriannya kuda, au ma'adzukuri, atau beserta muzaka, atau besertanya laki-laki gitu ya. Sama jantan. Au ma'adzukuri, atau besertanya kejantannya kuda. Jadi khayli kalimatnya isim jamak nggak ada mufrad baginya khayli daripada lafadznya. Biasanya kalau satu kuda pakai faras, farson. Ya. Sumiyat dinamakan akan dianya khail dengan demikian khail. Kenapa kuda dinamakan khail? Khail itu keburusan. Lihtiyalihi karena belagu, bergaya. Nah, sombongnya si dia dalam berjalannya, dia gaya jalannya. Ya begitu, Ustaz, gagah gitu ya. Udah koma di sini. Wa aujabaha, kembali ke zakat Ustaz, nggak boleh ke khail.
Dan Oh, mewajibkan akannya zakat oleh Abu Hanifah pada betina dari kuda. Hal keadaan betina wahdah sendirinya betina. Abu Hanifah kalau kita punya kuda betina wajib zakat. Oh ma'adzukuri atau bersama jantan. Punya kuda betina juga punya kuda jantan. Dua-duanya wajib zakat. Punya betina doang wajib zakat. Punya jantan doang nggak ada betina nggak wajib. Begitu Abu Hanifah. kan. Nah itu Ustaz. Itulah dia. Lanjut. Wa qauluhu dan perkataannya sare warrokiku dan rokik ismu jinsin itu ismu jinsin iprodi yutlaku alal wahidil muta'addidi ya wal muta'addadi. Dan rokik itu isim jenis iprodi yang iprodnya gitu ya, yang pakai iprodan gitu ya. Ya isim jenis yang ifradi. Ismu jinsin iprodiin isim jenis yang iprodi yutlaku yang digunakan yang iprod alal wahidi. Oh, yutlaku yang digunakan ianya rokik alal wahidi atas mufradnya wal muta'addadi dan yang muta'addadi ya Ta'addidi. wal muta'addidi dan dimuta'addikan ya Enggak, muta'addad. Muta'addid ini banyak. Di atas satu dan wal di atas muta'ad banyak. oh, alal wahidi wal muta'addidi atasnya satu dan atasnya yang banyak ya Artinya kita menyebut rakek itu satu orang. Kita sebut rakek banyak juga bisa kan. rokik ya. Nah, di rumah ada rakek itu. Itu bisa mafhumnya satu, dua, tiga, dan tanpa batas. Nah, itu maksudnya. Nah ini yang Ustaz nanya kemarin. Qauluhu. Qauluhu wal mutawallidu dan yang diperanakan ilah sebagai akhir ai wala tajibu fil mutawallidi baina zukuwin wa gairihi dan tidak wajib oleh zakat pada yang diperanakan baina zukuin di antara hewan yang kena zakat wa gairihi dan selainnya dan selain yang kena zakat dan selainnya hewan yang kena zakat ya Bacanya zakawiyih. zakat wala tajibu fil mutawallidi baina zakawiyin ya Ya. zakawin wa gairihi dan tidak wajib oleh zakat pada yang diperanakan antara hewan yang kena zakat dan selainnya hewan kena zakat. Karena apa? Karena bahwasanya di annahu yuttaba yattabaul akhfu ya yattabaul akhfa. Ya. Akhaffa. Wala yattabaul akhaffa. Karena bahwasanya mutawallid itu mengikut ianya mutawallid akan paling sedikitnya ya, Akan yang lebih ringan. akan yang lebih ringan. Di anahu karena bahwasanya mengikut karena bahwasanya mutawallid itu mengikut ianya mutawallid akan yang paling ringan, paling Titik sedikit. dulu. Coba penjelasan dulu Ustaz. Yang lahir antara kambing dan kijang nggak wajib zakat. Ya kah? Ya, Kenapa? karena jarang sedikit ya. Enggak. Li'annahu yattabi'ul akhaffa. Karena sungguhnya yang lahir antara hewan zakat dan lainnya itu mengikuti akan yang ringan. Mengikuti yang ringan. Satu hewan zakat wajib zakat. Satu kijang misalkan. Kijang nggak wajib zakat. Jadi yang diambil sisi ringannya. Hmm. Anak lembu wajib zakat, anak kambing wajib zakat. Sekarang lembu sama kijang, lahir hewan, nggak tahu namanya kan? Itu dia mengikuti sebelah kijangnya, mengikuti yang ringan, sehingga nggak wajib zakat. Kalau diikutkan lembu jadi wajib zakat. Yang berat itu yang wajib zakat, yang ringan yang nggak wajib zakat. Di segi najis mengikuti yang berat, Ustaz. Antara Kalau anjing dan sapi lahir anak kan? anjing, Nah, itu diikutkan ke najis kan? iya. Itu diambil yang ringan, yang haram, yang berat. Kalau dalam bab zakat diambil yang ringan, nggak wajib zakat. Nah, itu.
Ustaz Jumali hadir nih. Ada. Ustaz baca dulu. Nanti kita minta Ustaz Jumali baca. Lanjut lagi. Wa amal mutawallidu baina zakawiyin Tasniyah. zakawayaina. Wa amal mutawallidu baina zakawayaini, dan adapun yang diberanakkan antara hewan di antara keduanya hewan yang kena zakat, kal mutawallidi seperti dilahirkannya baina ibilin wa bakorin, di antaranya onta dan sapi, au baina ahadihima, atau di antara salah satu dari keduanya, wa gonamin dan gonam. Maksudnya antara ibil dan gonam atau bakorah dengan gonam. Hmm. Fatajibu fihi zakatu, maka wajib padanya yang mutawalid itu oleh zakat. Fatajibu fihi zakatu, maka wajib padanya zakawiyin itu. Fatajibu fihi, maka wajib padanya zakawi mutawalid oleh zakat. Kama huwa qadiyatu Santai Ustaz, kalam. sambil ngopi, santai, pelan-pelan, santai. Ayo. Fatajibu fihi zakatu, maka wajib padanya mutawalid oleh zakat. Kama huwa qadiyatu kalamihim, sebagaimana dianya ma itu qadiyah perkataan mereka, perkataan ulama. Qala al-waliyul Iraqi, telah berkata oleh wali yang Iraqi, yang bagil qat'u bihi, sepantasnya oleh memutus bihi dengannya mutawallid, mutawallid ya. Dengannya kalam. Yang bagil qat'u bihi, sepantasnya oleh memutus dengannya perkataannya mereka. Qala Titik, berkata, titik dulu, titik. Yang bagil qat'u bihi, sepantaslah oleh kata bihi dengannya perkataan atau dengannya wajib. Mestinya nggak ada khilaf. Hewan yang lahir antara dua hewan zakat. Sapi kawin sama kambing, dua-duanya wajib zakat. Anaknya mestinya nggak ada khilaf. Kata wajib, kata di sini pendapat. Kata mestinya nggak ada khilaf. Sepantaslah oleh kata, oleh nggak ada khilaf. Bihi dengannya pendapat yang menyatakan wajib. Oke, ini baru lanjutan kalam tawali. qala berkata yang mutawalli wa zahiru, dan yang paling zahir dan bermula yang muzahirkannya, annahu bahwasanya mutawalli itu yuzka, dizakatkan, zakatu yuzakka ya, Ya, annahu yuzakka zakatu aksarihima adadan, bahwasanya mutawalid itu yuzakka dizakatkan ya, ya, kembali ke mutawalid lagi. dizakatkan akannya mutawalid zakat aksarihima, akan zakat yang paling banyaknya di antara, akan dizakatkan paling banyak keduanya adadan, nisbah adat ya, karena Titik, adat ya. titik, nisbah. Adadan. Bermula pendapat zahir, kata Syekh Mutawali, bahwa sungguhnya mutawalid yang lahir antara dua hewan zakat, itu dizakatkan akan dirinya mutawalid akan zakat yang paling banyak dari keduanya nisbah bilangan. Onta kawin sama kambing. Kalau onta berapa ekor wajib zakat, Ustaz? 40 ya, 40 atau 30 lupa. 5. Onta 5 Oh, ekor udah wajib zakat. wajib Ya kan? Kalau kambing kambing yang 30 atau 40 lupa. 40. Ya, 40. 40, sapi 30. Ya. Onta kawin sama sapi, punya anak, ya kan? Jadi anaknya itu dihitung berapa ekor baru wajib zakat. Kalau kita ikuti onta 5 ekor udah wajib zakat. Kita ikuti sapi 30 ekor. Nah ini. Wah Ya. sungguhnya yang lahir tadi, mutawalid, itu dizakati akan dianya mutawalid akan zakat yang terbanyak dari keduanya di bilangan. Jadi anak onta bersama sapi, begitu ada 30 ekor baru wajib zakat. Diikuti pihak yang lebih banyak. Itu maksudnya aksarihima adada. Ini tafriknya lebih paham lagi kita. Tadi di atas itu paling sedikit guru ya. Akhaffa itu. Itu bukan paling sedikit, paling ringan. Kalau Ya. mengeluarkan zakat kan berat. Ini antara hewan zakat dan bukan. Ya. Ambil yang ringan, nggak wajib zakat. Antara kambing dan kijang, punya anak. Kita sebut anak kambing apa anak kijang? Anak kambing. Ya tergantung miripnya anak siapa. Yang pasti nggak wajib zakat. Nah, ambil sisi ringannya. Akhaf ringan. Nih banyak bilangan. Nah,
Fala tajibu zakatu fil mutawallidi bainal ibili wal baqari abil ghanami illa in balagha salasaini. Maka tidak wajib oleh zakat pada hewan yang diperanakan bainal ibili di antara onta dan sapi au gonamin atau domba illa kecuali in balago salasina, kecuali sampai ianya uh, mutawalid itu 30 fil awali pada yang pertama. Berarti antara apa tadi? Antara onta dan Antara sapi. Injil dan Bakarah ya. Au arba'ina fihima atau 40 pada keduanya Bakarah dan Ghanam ya. Ya. Lakin akan tapi yuk tabarul akbaru sinan. Akan tapi dipergunakan akan yang paling besar sinan tahun ya. Umur. Ya, umur. Tahun. Kal mutawallidi baina dha'ni wa ma'zin. Seperti diperanakkan antara dha'ni apa itu? Biri-biri. Kal mutawallidi baina dha'ni wa ma'zin, di antara biri-biri dan kijang ya, wa ma'zin ya. Ya. Bentar, Ustaz. Paham nggak, Ustaz? Sebentar. Ma'zin kambing juga gue. Ma'zin kambing, Ga'nen biri-biri. Bentar, Ustaz. Ya, maka tidak wajiblah oleh zakat pada yang lahir antara onta dan lembu atau antara ganam, onta dan ganam domba atau lembu dan ganam, kecuali jika sampai ya yang lahir antara onta dan lembu akan 30 pada pertama, ya. Onta kawin sama lembu dapat 30 ekor baru zakat. Karena mengikuti sisi banyak kan. Iya. 40 pada keduanya, masuk pada keduanya onta bersama kambing ganam. Kalau ada 40 ekor baru wajib. Atau Iya. sapi bersama ganam harus ada 40 ekor. Lakin yu'tabarul akbaru sinan, tetapi diperhitungkan akan yang paling besar nisbah umur. Yang kita zakati yang umurnya gede. Maksudnya begini Ustaz. Contoh, kal mutawallidi baina dha'nin wa ma'idin wa ma'din. Seperti yang lahir antara domba dan kambing. Kalau domba kan lebih cepat Ustaz. 1 tahun udah boleh udhiyah. Kambing kan 2 tahun. Iya. Yang itu seperti yang lahir antara domba dan ma'din. Fayukhraju minal arba'ina minhu wahidun lahu sanatani. Maka dikeluarkan dari 40 darinya. Darinya yang lahir antara biri-biri dan kambing. Akan satu yang sabit baginya satu itu 2 tahun. Kalau kita Iya. punya domba 40 ekor. Zakatnya kan cukup 1 ekor domba umur setahun. Iya. Kalau kambing berarti 1 ekor kambing umur 2 tahun. Ini domba kawin sama makzen. Domba kawin sama makzen punya anak 40 ekor. Yang kita zakati berarti makzennya Ustaz. Yang harus 2 tahun. Nggak boleh ikut daknen. Nggak boleh. Kita ambil yang lebih besar tahunnya. Itu maksudnya. Tapi diiktibarkan akan yang lebih besar nisbah usia. Nisbah Nah itu. usia. Jadi buat Ustaz. Urusan peternakan. Harus ada peternakan Ustaz. Nah. Mana Ustaz Jumali? Baca Ustaz Jumali. Kita bertiga aja ini. Mana Ustaz Jumali? Baru mudah kita pahami hasyiah Ustaz. Kita harus paham matan dulu kan. Karena di hasyiah kan suka disingkat-singkat. Nah, jadi matan memang harus kita, bukan matan yang di luar, Fathul Qaribnya harus kita ini dulu. Kita baca hasyiah baru nyambung. Gak ada Ustaz Jumali ini, gak ada suara. Lanjut Ustaz. Ada Ustaz, cuman Ada, Masya belum Allah. Mana?
Silakan Ustaz. Mana ini Ustaz yang mau dibaca? Oh, Gimana? qauluhu. Qauluhu ya. Ini baru jumpa Ustaz. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Belum belajar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu masalan. Haqqahu takhir an qawlihi. Ini cuman baca lafalnya Ustaz. Ini Ustaz lihat di TV ya? Iya. Bacanya di TV, Masya Allah. Pantesan melihat ke atas gitu, jadi lebar. Silakan Ustaz. Ini cuma Fathul Qoribnya Ustaz, belum dijumpa. Apa-apa. Masalan haqqahu takhir an qawlihi bainal ghanami wad dubai. Ai au baina baqarin wa dubain. Au baina ibilin wa dubain. Wad dubau hiya hul birri. Wahiduhu Dobiyatun wahya al-ghazalah. Qauluhu. Ini enggak paham Ustaz, cuman baca doang. Apa-apa. Wa syaratu biha aizakatul ajnasi al-salasati allati hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Wa qauluhu sittatu asya'a. Ai sittatu syurutin. Wa qauluhu wa fi banu sakhimatni. Situ hisodin. Atun ala miqdarin. Aiha kada fi ba'din nusakhi. Qauluhu al-islamu ayu qawli sadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hadhihi faridatus sadaqati allati farradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimina. Kamuqtadahu istiratul Islam. Titik Ustaz. Nah, titik. Nah, ini saya bahas dulu ya matannya. Bismillahirrahmanirrahim di atas. Maka tidak wajib ianya zakat pada budak, dan pada yang lahir antara masalan. Ini antara langsung masalan kan? Dan yang lahir masalan, yang lahir sebagai contoh, baina ghanamin wa dhibain, antara domba dan kijang. Jadi dalam protes qauluhu masalan hakkuhu ta'khiru an qaulihi baina ghanamin wa dhibain. Bermula ucapan syarih masalan itu hakkuhu. Bermula haknya ucapan itu takhir dari ucapannya syarih baina ghanamin wa dhibain. Au baina bakarin wa dhibain, au baina ibilin wa dhibain. Mestinya masalah ini telat ya Ustaz. Jadi kita susun baru wal mutawallidi baina ghanamin wa dhibain masalan. Nah, jadi masalahnya di depan, jangan duluan. Nah, itu protes. Seperti yang lahir antara domba dan kijang sebagai contoh. Nah, cuma di sini duluan masalah, nggak apa-apa. Nah, itu. Wadhiba'u hiya syiyahul barri. Dhiba itu, dianya dhiba itu kambing darat. Syiyah itu jamak kan, dari syatun, kambing darat. Apa makna kambing darat? Oh, wahiduhu dhabiyah. Bermula mufradnya dhiba itu dhabiyah. Dhabiyah. Wahia dianya dhabiyah itu al-ghazalatu kijang. Kijang kan kambing, Ustaz, mirip-mirip kambing ya. Jadi dhiba itu kijang. Hewan yang lahir antara domba dan kijang, gak wajib zakat. Kita baca lagi Fathul Qaribnya. Wasyara itu wujubiha sitatu asya'a. Bermula segala syarat wajibnya zakat itu 6 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matani, dan sampai pada sebahagian niskah matan itu situ khisalin. Bukan sitatu asya'a tapi situ khisalin. Apa-apa. Qauluhu wa syaraitu wujubiha. Bermula ucapan syarih dan bermula syarat wajibnya zakat.
zakatil ajnasis salasatil lati hiyal ibilu wal bakar wal ghanamu. Bermula syarat-syarat wajibnya zakat. Zakat apa? Zakat jenis yang 3. Jenis alati yang dianya jenis itu onta, sapi, dan ghanam. Jadi umum. Bermula syarat wajibnya zakat onta. Wajibnya zakat sapi dan zakat kambing. Itu maksudnya. Ada 6. Qauluhu sittatu asya'a sittatu syurutin, ada 6 syarat. Qauluhu wa fi ba'di nusakhil matni sittu khisalin. Bermula ucapan syarih dan pada sebahagian niskah matan itu 6 perkara. Itu atufun, itu diatafkan kepada mukaddar. Jadi wa fi ba'di nusakhil matni, ini jumlah ismiyah. Wa fi ba'di nusakhil matni khabar muqaddam, sittu khisalin mubtada muakhar. Itu ataf kepada mukaddar. Diataf kepada jumlah ismiyah yang ditakdirkan. Takdirnya begini. Hakadha fi ba'din nusakhi. Bermula demikian itu pada sebahagian niskah. Kalau kita susun di luar, wa syaraitu wujubiha sittatu asya'a hakadha fi ba'din nusakhi. Baru wa fi ba'din nusakhil matni sittu khisalin. Dan sampai pada sebahagian niskah yang lain itu 6 khisal. Nah itu. Ibarat. Maksudnya begini, wa fi ba'din nusakhil matni ini di atas kemana? Oh, ada jumlah mukaddar di belakang. Nah itu. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya'a, bermula syarat-syarat wajibnya zakat itu 6 perkara. Yang mana 6 perkara? Al-Islamu Islam. Fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib ianya zakat kepada kafir yang asli. Asyahnya al-Islam. Apa dalilnya kalau syarat wajib zakat itu Islam? Liqaulis Siddiqi radhiyallahu taala anhu. Karena perkataannya Abu Bakar radhiyallahu an. Apa kata Abu Bakar? Hadhihi faridatus sadaqatil lati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'alal muslimin. Bermula ini zakat itu kewajiban sedekah, kewajiban alati yang mewajibkan akannya kewajiban oleh Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wajibkan kepada orang Islam. Ada alal muslimin. Famuqtadahu ishtiratul Islam. Maka bermula kehendak kalamnya Abu Bakar itu mensyaratkan keislaman. Karena Abu Bakar menyatakan Nabi bersabda ini sedekah wajib alal muslimin. Berarti ada syarat keislaman. Ya. Qauluhu fala tajibu ala kafirin asliyin. Bermula ucapan syarih fala tajibu ala kafirin asliyin itu tafri'on. Itu tafri' ala mafhumi syartil lati, di atas pemahaman syarat. Syarat alladzi yang dianya syarat itu Islam. Berarti nggak wajib zakat kepada kafir asli. Karena nggak Islam. Nah, itu. Oh, Ustaz Irwan. Lanjut Ustaz Irwan. Tadi sampai sini. Lanjut Ustaz. Tugas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu ya. Ya. Wal muradu annaha la tajibu alaihi wujubu mutalibati biha minna fid dunya. Wala yunafi, dibaca aja Guru ya. Boleh. Fala yunafi annaha tajibu alaihi wujubu iqabin ala tarkiha fid daril akhirati iqaban zaidan ala iqabil kufri idza lam yuslim. Yaslam ya, yuslim. Dari aslama. Aslama yuslimu. Idza lam yuslim kabakiyati arkanil islami li'annahu mukallafun bi furu'is syari'ati. Fa in aslama lam yaklub bil ikhrajiha kasolati was saumi. Titik. Qauluhu Titik Ustaz. Nah. Karena syarat wajib zakat Islam berarti tidak wajib zakat kepada kafir yang asli. Ya kan? Apa maksud tidak wajib zakat? Apakah dia nggak dihukum, nggak melakukan syariat? Nah, ini. Wal muradu annaha, bermula yang dimaksud itu annaha. Bahwa sungguhnya zakat itu la tajibu alaihi wujuba. Ini pasti wujuba, Ustaz. Nggak boleh wujubu, kan? ya,
Nggak cocok, tajibu soalnya. Astaga. Jadi tanpa tahu arti pun harus wujuba, kan gitu. Iya, iya. Iya, iya. Bermula yang dimaksud itu bahwa sungguhnya zakat itu tidak wajib ianya zakat. Alaihi kepadanya kafir, wujuba akan sebagai wajib meminta. Biha dengannya zakat, meminta dengannya zakat dari kita di dunia. Maksud zakat tidak wajib kepada si kafir akan sewajib meminta dengannya zakat dari kita di dunia. Kafir nggak bayar zakat. Pemerintah Islam nggak wajib, bahkan nggak boleh meminta kafir untuk membayar zakat. Itu maksud nggak wajib. Bukan berarti di akhirat nggak ada hukuman, bukan. Fala yunafi annaha tajibu alaihi wujuba iqabid ala tarkiha fid daril akhirah. Maka tidak ternafilah oleh bahwa sungguhnya zakat wajib ianya zakat kepadanya si kafir akan sebagai wajib siksa di atas meninggalkannya zakat, siksa di akhirat, di negeri akhirat akan sebagai siksa yang lebih ianya siksa di atas siksa kekafiran idza lam yuslim apabila tidak Islam. Namun di akhirat tetap ada hukuman. Hukuman kafir nggak bayar zakat. Hukuman lebih dari hukuman kekafirannya. Kafir ada hukumnya, nggak bayar zakat juga ada hukumnya karena dia bisa membayar zakat dengan cara masuk Islam. Tapi dia nggak masuk Islam. Nah itu maksudnya. Maka tidak ternafilah oleh bahwa sungguhnya zakat wajib yang zakat kepadanya si kafir akan sebagai wajib siksa di atas tinggalnya zakat di negeri akhirat. Siksa di negeri akhirat. Akan siksa yang lebih di atas siksa kekafiran syarat apabila dia tidak masuk Islam. Kalau dia masuk Islam gugur. Kabaqiyatil arkanil Islam sama seperti sisa rukun Islam yang lain. Kayak sholat segala macam. Nggak boleh kita memerintahkan kafir sholat. Tapi di akhirat ada hukum karena dia nggak sholat. Dalilnya masalah kakum fisakar kan? Jawabannya lam naku minal musallin kata dia. Kenapa kamu masuk neraka? Nggak sholat. Berarti kan wajib sholat. Nah, cuma rukun Islam yang lain sama juga seperti zakat. Kalau masuk Islam gugur nggak wajib qadha. Nah, li'annahu alasan kenapa dia disiksa tambahan di akhirat. Li'annahu mukallafun bi furu'is syariati. Karena sungguhnya kafir itu diberatkan akan dia dengan furu' syariat. Fa'in aslama lam yukallaf bi ikhrajiha. Maka dia jika masuk Islam ianya si kafir, dia tidak diberatkan akan dianya si kafir atau tidak dipaksa akan dia untuk mengeluarkannya zakat. Salat wa shaumi sama seperti sholat dan puasa nggak diperintahkan untuk mengqadhanya. Itu kalau kafir asli. Nah, itu Ustaz. Ini di luar saya baca, nanti di dalam Ustaz Jumali. Wa amal murtaddu, adapun bermula orang murtad fasahih, maka bermula pendapat yang sahih itu annama lahu mauqufun. Bahwa sungguh hartanya si murtad itu dihentikan. Fa in ada ilal Islam, maka jika kembali ianya si murtad ke Islam, wajiban alaihi wajib ianya zakat di atasnya si murtad. Wa illa jika tidak, maka tidak wajib. Nah, Ustaz Jumali qauluhu amal murtaddu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal murtad qaluhu. Wa amal murtaddu muqabilun lil asli. Wa qawluhu fasahihu anna malahu mawqufun. Ay fawujubu zakati alaihi mawqufun. Kama huwa qadiyatul muqabalati. Kama asyara ilaihi asyari. Fi qawlihi fa in ada ilal islami wajabat alaihi. Ay tabayyana annaha wajabat alaihi. Ibaqai ilaihi. Walau akhrajaha ala riddati ajza'ahu wa qawluhu wa illa ay wa illam ya'id ilal islami fala tajibu alaihi annahu tabayyana bimautihi ala riddati annal malah kharaja an malikihi min hinar riddati wa sara fai'an wa hadha fi ghairi zakati allati lazimat hu qabla ridda amma hiya
fayajibu ikhrajuha min malihi mutlaqan aslam amla li'annaha wajibat alaihi fi alil Islam. Titik, Ustaz. Nah, ini pas di tempat kita berhenti tadi, Ustaz Najmi. Oke. Nah, wa amal murtad, adapun orang yang murtad, maka bermula pendapat saya bahwa sungguh hartanya si murtad dihentikan. Apa makna dihentikan? Kita lihat. Adapun si murtad, qauluhu wa amal murtadu muqabilun lil asli. Bermula ucapan syarih wa amal murtad itu lawan bagi asli. Ada kafir asli, ada bukan kafir asli. Wa qalu fasahih annama lahu mauquf. Bermula ucapan syarih maka bermula pendapat saya bahwa sungguh hartanya si murtad itu dihentikan. Nanti dihentikan nggak ada hukum sementara. Ya. Maka faujubuz zakat yang alaihi mauqufun. Maka bermula wajib zakat atasnya harta si murtad itu dihentikan dulu. Kama huwa qadiyatul muqawalah sebagaimana nama yang dia nyama itu mafhum dari muqawalah. Maksud mafhum muqawalah kafir asli nggak wajib, murtad berarti wajib kan gitu. Cuma wajibnya dihentikan. Sebagaimana nama yang mengisyarah kepadanya oleh syarih dengan ucapan syarih fa in ada ilal Islam. Jika kembali si murtad kepada Islam wajiban alih. Wajibnya zakat kepadanya si murtad. Artinya tabayyana anha wajiban alih. Nyatalah bahwa sungguhnya zakat wajib zakat kepada si murtad. Ini dalam masa dia murtad. Bukan sebelum dia murtad ya. Begitu dia murtad, dia punya kambing. Udah setahun murtad. Berarti kalau pas nanti kembali, berarti dari kambingnya dikeluarkan zakat. Kalau dia nggak kembali, berarti harta itu jadi harta fi, harta rampasan kan? Nah, nyatalah bahwa sungguhnya zakat wajib ia kepadanya si murtad. Kenapa? Libakai milkih kita baca. Libakai milkihi karena masih tetap kepemilikannya si murtad. Karena begitu dia kembali ke Islam, harta dia kembali jadi milik dia. Walau akhrajaha halar riddati ajza'ahu. Jikalau mengeluarkan dia si murtad akannya zakat pada waktu murtad, memadai ia akan dia. Ketika murtad, dia memberikan zakat kan? Boleh. Cuma diambil dari harta lain. Kalau harta dia udah ditahan kan? Nah, ini ceritanya penguasa Islam, Ustaz. Sekarang nggak ada Ustaz, kalau Sekarang tahan suka-suka dia, nggak ada tahan-tahan milik orang, kita di penjara, Ustaz. di mana polisi Ustaz. Qaulu wa illa fala ay wa illam ya'ud kita baca Ustaz Jumali dari ada ya'udu qala yaqulu wa illam ya'ud jika tidak kembali semurtad ke Islam fala tajibu alaih maka tidak wajib ia zakat kepadanya si murtad li'annahu tabayyana karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu nyatalah dengan sebab matinya si murtad di atas murtad oleh apanya tapail annal mala kharaja an milkihi. Sungguh harta itu keluar ianya harta dari miliknya si murtad. Kapan keluar? Min hinir riddati. Mulai dari waktu murtad. Wasara fai'an jadi ianya harta dia itu harta fi, harta rampasan ya. Wahada fi ghairi zakati allati lazimathu qabla riddah bermula ini cerita di atas. Wajib zakat kalau dia kembali ke Islam, nggak wajib kalau dia nggak kembali. Ini pada bukan zakat yang wajib ianya zakat akannya si murtad sebelum murtad. Artinya zakat yang wajib semasa dia murtad. Kalau sebelum dia murtad ada zakat yang wajib tapi belum dia bayar, kemudian dia murtad, tetap harus dikeluarkan dalam masa dia murtad. Harta yang ditahan itu diambil untuk zakat. Nah itu. Bermula ini itu pada bukan zakat. Yang wajib ianya zakat akannya si murtad sebelum murtadnya. Ammahiyah. Adapun dianya zakat yang wajib sebelum murtad. Fayajibu ikhrajuha mimmalihi mutlakan. Maka wajiblah oleh mengeluarkannya zakat dari hartanya si murtad. Hal keadaan mutlak. Apa makna mutlak? Aslama amla. Masuk Islam ya atau tidak. Karena karena zakat itu telah wajib ia kepadanya si murtad. Fi halil Islam pada ketika Islam. Itu Ustaz. Ustaz, Ya. jadi maksudnya harta si murtad itu ditahan kan maksudnya eh, dia itu diambil hartanya tidak boleh buat apa-apa. Ya.
Ada seseorang udah Islam, Hmm. dia murtad, punya aset 1 M Ustaz. Atau kambing lah gampangnya. Punya kambing 40 ekor, kambingnya diambil penguasa. Kan gitu? Ya. Nggak dikeluarkan zakat dulu. Hmm. Kalau udah Bah. setahun dia masuk Islam, baru diambil 1 ekor, kasih buat zakat, sisanya pulangin ke si murtad, kan gitu? Hmm. Ustaz, maksudnya ditahan tuh untuk semua, bukan urusan zakat saja, semua urusan dia ditahan, hartanya Ya, untuk bisa. semua harta dia, bukan kambing doang. Gitu, Rumah-rumahnya kali Ustaz. Masya ya Allah. gitu kan. Itu kalau contoh negara Islam, Ustaz. Karena hukum fikih kan keras, dia harus dihilangkan Ustaz. Oke, kalau dia udah murtad, dia tak wajib zakat, Ustaz. Hmm. Hmm. Kalau dia ada terhutang yang belum dia bayar ketika dia masih Islam, maka ketika murtad dia boleh juga untuk menyelesaikan, Ustaz. Kalau hutang sebelum murtad. Hutang sebelum murtad kan. Itu pemerintah yang menahan harta dia harus memberikan untuk bayar hutang dia. Ya. Sama seperti Zakatnya, zakat yang wajib sebelum murtad. Yang itu. ya. Ini tugas Ustaz lanjut wal hurriyatu. Atau Beliau kepada Ustaz. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hurriyatu fala zakatan ala raqiqin. Dan syarat lagi yang seterusnya untuk mengeluarkan zakat mawashi, Ustaz. Ya. Selanjutnya adalah orang yang merdeka. Tafriq, maka tidak ada jenis zakat di atas si hamba. Okey, selesai. Wa ammal mu'ad. Adapun hamba yang mu'ad. Itu double suaranya Ustaz, kayaknya pakai speaker ya. Oh, bukan Ustaz. Kayak gitu, Pak. Halo? Ya. Selesai. Ya, udah lumayan Ustaz. Lanjut. Adapun bermula mu'ad. Fatajibu. Adapun bermula hamba yang separuh merdeka, separuh belum. Maka wajib dia yang zakat di atas mu'ad. Wajib di atasnya mu'ad oleh zakat. Pada mana wajib? Fima malikahu bi ba'dihi, pada barang yang telah memiliki ianya si mu'ad akannya barang dengan sebahagiannya barang hurri yang merdeka ianya sebahagiannya barang. Okey. Dengan sebahagiannya si mub'ad. Dengan sebahagiannya si mu'ad yang merdeka, Ustaz, ianya Ya. sebahagian. Jadi untuk hamba mu'ad macam mana? Separuh mereka, separuh tak mereka. Dia wajib juga keluar zakat harta yang belum merdeka. Kan. Harta yang sudah merdeka. Gimana Ya. nih Ustaz, kalau harta merdeka yang tak merdeka, gimana maksudnya kalau kita nak mau buat surah? Hartanya ada yang belum merdeka, hartanya ada yang sudah merdeka. Jadi si mub'ad ini seorang hamba yang separuh merdeka, separuh tidak. Ya. Kalau budak rikun, rek itu kan budak tulen. Hasil Ya. kerja dia kan untuk tuannya semua. Ya. Kalau mub'ad ini bagi dua Ustaz. Oh. Hasil kerja dia karena ada jatah kemerdekaan dia, ada jatah tuannya. Misalkan harta yang terkumpul dengan sebahagian dia yang merdeka sampai nisab. Nah, itu yang wajib dizakati kan? Okey. Qauluhu. Qauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wal hurriyatu. Ai kullan au ba'dan. Jadi bermula perkataan yang musnah, syaratnya adalah seorang yang merdeka. Artinya merdeka seluruh atau sebahagian. Seluruh ni lah tulislah. Sebahagian itulah nanti ada mubahat Ustaz. Kama asyara ilaihi syarihu, seperti mana barang yang telah mengisyarah kepadanya barang oleh si syarih Fathul Qarib. Dengan apa mengisyarah? Dengan katanya Fathul Qarib, wa ammal muba'adu. Ini untuk mentafsirkan ba'du. Ba'ad tu ialah la yuqalu la yuqalu al malikul tamu yaghni al hurriyati nazran likauni malikil tammi yastalzimuha. Okey.
Lianna naqulu hiya waqa'at fi markaziha. Okay. Tidak dikatakan akan milik yang sempurna, yang terkaya ianya milik sempurna daripada merdeka. Ini apa Ustaz? Macam mana ni? Nah, ini beliau bahas ke depan, Ustaz. Kita belum ngaji ini. Ha, Kita belum ngaji di luar ini. Saya baca sedikit. ya. Dan syarat wajib zakat selanjutnya merdeka. Maka tidak ada zakat di atas rakeh. Karena dia nggak merdeka kan. Ya. Amal mubu'an adapun si mubu'an maka wajib di atasnya si mubu'an oleh zakat pada ma yang memiliki ianya si mubu'an akan yama dengan sebahagiannya semua yang merdeka. Dan syarat selanjutnya milik yang sempurna. Ini yang dibahas. Syarat wajib zakat selanjutnya milik yang sempurna. Kan gitu. Ya. Jadi kemudian Hasyiah udah duluan mempercepat. Tidak boleh dikatakan al-milku tamu yuni anil hurriyah. Bermula kepemilikan yang sempurna itu memadai ya dari hurriyah. Mestinya nggak perlu syarat hurriyah. Cukup aja syarat milik tam. Zakat. Pemilik zakat itu harta yang dizakati itu miliknya sempurna. Kan gitu. Nggak perlu merdeka. Nggak kata beliau. Nggak boleh dikatakan. Milik tam itu mencukupi dari hurriyah. Kenapa? Bermula milik yang sempurna itu memadai ia dari merdeka. Kenapa? Nazuran. Karena melihat bagi keadaan yang milik hitam itu melazimkan ia akan yang merdeka. Seseorang yang memiliki harta milik dia sendiri itu menunjukkan bahwa dia bebas kan memang punya dia. Ya. Nah, ini alasan bermula milik hitam itu memadai ia dari merdeka. Kenapa memadai? Karena melihat bagi keadaan milik hitam melazimkan akan yang merdeka. Nah ini koma di sini baru nggak boleh dikatakan seperti ini. Kenapa nggak boleh dikatakan? Alasannya ini li'anna. Karena kita mengatakan dianya hurriyah itu jatuh ya pada posisinya hurriyah. Karena merdeka, dianya merdeka itu jatuh ya pada posisinya. Maka tidak boleh diprotes di atasnya merdeka dengan terkayanya kepemilikan tam darinya merdeka. Kenapa? Fa'innal qa'idata karena undang-undang itu bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu la yu'taradu bil mutaakhiri 'alal mutaqaddam. Tidak boleh diprotes dengan kalimat yang terakhir di atas yang mendahuluinya. Artinya kata beliau, syaratnya udah benar ini, merdeka. Kemudian Ya. beliau tambah lagi pemilik tam. Nggak boleh syarat yang di ujung kita protes syarat awal. Kaedahnya. Berarti ini sudah tiga-tiganya pada posisinya masing-masing. Merdeka iya, milik tam juga iya. Karena ada juga orang merdeka tapi nggak memiliki milik tam. Sobi ke sana? Nah, kalau sapi sebenarnya milik tam Ustaz. Makanya melazimkan Ustaz. Sebenarnya lazim. Katakanlah kita gini, kita orang merdeka membeli harta kongsi, kongsi. Ya. Kita membelikan harta kongsi, membeli 40 ekor kambing 20-20. Ya kan? Berarti 20 ekor kan milik kita secara sempurna. Ya. Sebenarnya milik orang merdeka tetap milik tam. Makanya kata beliau, sebenarnya milik tam ini mencukupi kata merdeka, nggak perlu. Tapi nggak boleh diprotes karena duluan beliau menyebut merdeka. Oke, syarat merdeka ya, syarat milik tam juga iya. Biarin tiga-tiga syarat itu pada posisinya masing-masing. Walaupun ketika kita menyatakan milik tam itu pasti milik orang merdeka. Karena hamba nggak ada miliknya. Gimana Ustaz? Coba. Oh, jadi ini takbir Ustaz, takbir Hasyiah ni dia mendahulukan Ustaz. Ya, sebelum kita ngaji udah dibahas kan? Dia mengkritik dia timbulkan timbulkan kemusykilan tentang permasalahan menikut tam tu Ustaz. Hmm. Makanya cara ngaji Fathul Qarib harus Fathul Qarib dulu. Bahkan harus matan takrib dulu. Baru Fathul Qarib, udah khatam sekali, baru kita masuk Hasyiah. Karena Ya. ada beberapa hal yang beliau mendahulukan. Kita belum baca, udah dibahas. Itu. Allahu Akbar. Jadi alasan juga didatangkan kaedah kenapa tidak boleh mengkritik yang terdahulu Ustaz. Ya, La yu'tarudu bi mutaakhirin alam tidak diiktirafkan dengan sesuatu yang terakhir di atas sesuatu yang terdahulu.
Ya, yang dahulu biar begitu, yang di belakang biar di belakang kan. Ya. Nah itu Ustaz. Begitu aja dulu sementara kan. Okey. Nah, mana lagi Ustaz? Qauluhu Ustaz, lanjutlah. Boleh. Wa malikut tamu dan milik tam. Syarat selanjutnya zakat. Tadi sudah orang merdeka. Sekarang milik yang sempurna pula. Halo. Ya, Hai. Fal maliku fal ma, fal maliku ad-dha'ifu la zakatan fihi. kenapa Ustaz Maka baca la zakatan terus Ustaz? Apa i'rab zakatan? artinya zakatan isim jenis Ustaz. Nggak boleh pakai tanwin. Zakata. La rajula fid dari kan nggak boleh la rajulan kan? Ha. La zakata fihi. Sebab dia isim nakirah Ustaz eh. Sebab dia isim mufrad. Kalau la nafi jenis, isimnya mufrad mabni di atas fathah. Bi ghairi tanwinin, ya kan? La zakata. Nah, jurumiyah. Nah, nggak boleh lupa. Fal malikun dha'ifu ay fal malikun dha'ifu la zakata fihi kal mushtari qabla qabdihi la tajibu fihi zakatu kama yaktadhihu kalamul musannifi tab'an lil qawlil qadimi lakin al jadida al wujubu. Okey. Syarat selanjutnya adalah milik yang sempurna. Artinya maka milik yang lemah. Maka bermula milik yang lemah itu tiada jenis zakat padanya pemilikan yang lemah. Sama juga hukumnya seperti pembeli. Milik yang lemah ini seperti pembeli yang belum mengqabatnya. Nah, ini nggak boleh baca mushtari Ustaz. Ya, nggak ada titik. Berarti harus fathah. Kal mushtara. Kalau mushtara. Barang bukan orang. Seperti barang yang dibeli. Okey, betul. Domainnya tak tahu kembali mana Ustaz. Hmm. Seperti barang mushtara, barang yang dibelikan sebelum ada qabat penerimaan Ustaz. Ya. Tidak wajib ianya tidak wajib padanya mushtara oleh zakat sebagaimana barang menghendaki akannya barang oleh kalam musannaf. Kerana apa? Kerana mengikut. Kenapa menghendaki? Kerana mengikut bagi pendapat yang qadim. Akan tetapi bermula pendapat yang jadi itu wajib zakat. Okey. Hmm. Sekarang milik yang tam itu syarat khususnya. Jadi apa maksudnya? Kalau milik yang tak tam, milik yang dhaif, maka tidak wajib zakat padanya. Sama seperti barang yang dibelikan yang belum diterima. Kita Ini beli bukan sama barang. Ustaz. Ini contohnya. Mana contoh kepemilikan lemah? Okey. Contoh pemilikan lemah Ustaz eh. Hmm. Seperti barang kita jual barang tersebut, kawan tu belum terima, dia kata tak apalah, letak samping dulu. Saya gitu contoh Ustaz eh. Kita beli DO Ustaz. Kita beli emas sekilo kan. Udah kita Ah, bayar. Udah setahun belum kita ambil. Kan udah wajib ya. zakat tuh. Kita belum ambil. Maka itu kita belum qabat. Maka tidak wajib zakat. Ini sambung balik atas eh. Tidak wajib padanya milik yang tam milik yang dhaif eh. Padanya mushtara. Pada yang mushtara oleh zakat. Jadi barang-barang tadi kita contoh barang itu dah kita simpan, kita beli emas contoh kan eh. Belum diambil. Tetapi sudah cukup haul, cukup nisab kan eh. Ya. Maka tidak wajib juga. Kenapa? Emas itu belum kita qabat, kita ambil. Itulah bagaimana mendaki kalam musannaf. Musannaf Fathul Qorib dia mengikut pendapat yang kata tidak wajib itu pendapat yang qadim. Akan tetapi kalau pendapat yang jadi wajib juga zakat walaupun pemilikan itu pemilikan yang lemah Ustaz eh. Ya. Titik Ustaz. Ya. Coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tu Bentar, nih ada tamu Ustaz nih. Ada Ustadz Wandi Gunawan. Mau ikut baca Ustadz Wandi? Ada orangnya, Ustadz Wandi. Gantian baca Ustaz biar nggak ngantuk. Mana Ustaz Irwan? Baca Ustaz. Qauluhu fala zakata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fala zakata ala raqiqin tafri'un ala mafhum syarti alladhi huwa al-hurriyatu. Wal muradu ar-raqiqu bisairi anwa'ihi fadakhala al-makatibu wal mu'allaku itkuhu ya. Ya. Itkuhu bisifatin wa ghairihima. Lida'fi milkil makatib fala zakata alaihi wala ala sayyidihi. Fa in pasakhatil kitabatu ista'nafa sayyidul hulu min hina idin wali adami milki ghairihi walau bitamliki sayyidihi falau mallakahu malan fahuwa baqin ala milki sayyidi fatalzamuhu zakatuhu. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fala zakata ala raqib. Bermula ucapan syareh maka tidak ada zakat di atas budak itu tafri di atas mafhum syarat. Syarat alladzi yang dia syarat itu merdeka. Syarat wajib zakat merdeka pemiliknya. Berarti kalau rakek nggak punya kepemilikan, nggak wajib. Wal muradu ar-raqiqu bisa iri anwa'ihi. Bermula yang dimaksud itu budak dengan segala nok-noknya budak. Nah, budak terserah. Nanti budak. Fada khalal muka tabu kita baca. Maka masuklah oleh budak yang dikitabkan. Kalau engkau mampu store 10 juta, nah kamu bebas. Ini modalnya kan. Dia diberikan modal oleh Saidnya misalnya. Nah, dia nggak wajib zakat juga karena nggak punya milik. Wal mu'allaku itquhu bisifatin wa ghairihima. Maka masuklah oleh yang dita'liqkan akan kemerdekaannya dengan satu sifat dan wa ghairuhuma. Ini wa ghairuhuma kita kata. Maka masuklah oleh selain keduanya si mukatab dan si mu'allak yang dita'liq kemerdekaannya dengan satu sifat. Pokoknya yang namanya budak nggak wajib zakat. Alasannya kenapa? Li dha'fi milkil mukatabi. Karena lemah kepemilikan si mukatab. Mukatab ada miliknya tapi lemah. Artinya dia diberikan modal oleh tuannya untuk mencarikan keuntungan. Kalau kamu mampu memberikan keuntungan 10 juta misalkan, kan? Kamu merdeka. Tapi kalau dia nggak mampu kan batal jadi milik Saidnya lagi. Fala zakata alaihi wa ala saidi. Maka tidak ada zakat di atasnya si mukatab, tidak pula di atas Saidnya si mukatab. Jadi milik Said bukan, milik si mukatab juga bukan, antara. Jadi gini, gimana ceritanya? Ini Said memberikan seukuran 80 gram emas misalkan ke budaknya kan. Untuk diusahakan menghasilkan untuk menebuskan dirinya. Jadi itu kepada si mukatab nggak wajib, kepada tuannya juga nggak wajib. Fa'in fusikhatil kitabatu. Maka jika dipasahkan kitabah. Budak menyerah ya nggak mampu setor ini. Berarti hartanya kan dikembalikan kepada Said. Berarti haulnya mulai baru. Ista'nafa Saidul haula min hina idin. Maka Indonesia mengulangi atau memulai dari nol. Memulai oleh Said akan tahun min hina idin dari ketika itu dipasah. Baru hitungan tanggal 1 lagi. Setahun kemudian baru Said wajib mengeluarkan zakat. Itu alasan pertama. Nggak wajib zakat kepada si mukatab karena lemah miliknya. Kalau yang dita'liq kemerdekaannya dengan sifat wali adami milki ghairihi walau bitamliki saideh, dan karena tidak ada milik selainnya si mukatab walau dengan dimilikkan oleh tuannya. Selain si mukatab nggak punya hak milik sama sekali. Walaupun tuannya memberikan ke dia tetap bukan milik dia. Walau mallakahu malan.
sekalipun memilihkan. Dan jikalau memilihkan oleh Said akannya selain si mukatab akan satu harta. Bahwa maka dianya harta itu bakin tetap ala milki Saidi, tetap di atas miliknya si Said. Fatal zimuhu zakatoh, maka wajib kepadanya si Said oleh zakatnya harta. Itu ya Ustaz. Nah, itu. Ustaz, mu'allak ni berarti dia merdeka kena kalau sudah mati tak gitu lah. Kayak gitu lah kalau aku mati merdeka. Bukan, enggak mesti seperti itu. Itu juga boleh, tapi itu mudabbar namanya. Idza mitu fa anta hurun, kan? Ah. Itu mudabbar. Budak khusus itu. Ini mu'allak berarti kalau kamu buat apa-apa aku merdeka kamu itu. Kayak Ya, dengan sifat misalkan. Tahun depan kamu merdeka. Atau bila kelihatan bulan atau apalah terserah sifatnya kan. Kamu merdeka. Tapi selama dia belum merdeka, dia nggak wajib zakat, dia nggak punya hak milik soalnya. Kan nggak punya gitu juga harta kan? mukatab Ustaz. Hmm. Beda dengan semukatab. Ini kita bahas masalah budak. Kita bingung juga Ustaz. Zaman perbudakan sudah berlalu. Tinggal perbudakan modern. Susah bangkit ekonomi kan kayak budak juga zaman dulu Ustaz. Hmm. Amal mub'ad Ustaz. Ya. Saya baca Ustaz, saya baca. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mub'ad. Qauluhu, adapun bermula hambanya mub'ad. Muqabilun liraqiqi. Qauluhu wa ammal mub'ad, itu muqabil, lawan daripada hamba yang tulen. Karena apa? Lawan hamba yang tulen. Li'annal murada minhu ar-raqiqu kulluhu. Kenapa maksudnya dikehendaki daripadanya raqiq itu raqiq seluruhnya. Okey. Kama huwa al-mutabadiru minhu. Kerana barang itu yang terfaham, mudah faham daripadanya raqiq Ustaz. Ya. Wa qawluhu fima malikahu bi ba'dil hurri. Kata Fathul Qorib fima malikahu bi ba'dil hurri ay litamami milkihi lahu wa min tamma kafara kal musir. Jadi kata Fathul Qorib wajib zakat pada barang yang memiliki ianya mubuat akannya barang dengan sebahagian yang mubuat yang merdeka, artinya bagi kesempurnaan pemilikannya, baginya harta, baginya ba'at Karena dan sempurna miliknya si mubaat baginya harta. baginya harta. Dan kerana di sana kufur ia seperti orang yang kaya, gitu kan? Kafara, kayaknya memberi kafarah ya, bukan kufur. Oh, kerana sana memberi kafarah ia seperti orang yang kaya. Ini macam mana ni? Berarti gini Ustaz. Jadi si mubaat itu bila dia melakukan sesuatu atau bersumpah misalkan kan, Hmm. salah satu untuk lepas dari sumpah kan salah satunya membayar kafarah. Dia Ya, perlu membayar kafarah karena dia punya hak milik kan. ya. Sama seperti orang kaya, orang miskin kan nggak perlu bayar kafarah, Ustaz, ngutang. Ya. Gimana Ustaz? Ada muskil Ustaz? Okey, lanjut Ustaz. Hmm. Qalu wal malikut tamu. Ai walau limahjurin alaihi kasabihi wal majnuni wal mukhatibi bi ikhrajiha. Walihu in kana yara wujubaha fi malihi bi ankana. Okey, lanjut. Bermula katanya Fathul Qorib, syarat selanjutnya adalah milik yang sempurna, artinya sekalipun ada ianya si milik yang sempurna itu milik bagi orang yang ditahankan di atasnya harta, seperti apa? Sabi dan majnun. Dan mukhatab bi ikhraja, dengan mengeluarkannya zakat, oleh mengeluarkannya zakat akan walinya Ustaz. Ya.
Syarat jika ada ianya Wali. wali itu melihat ianya berpendapat ianya wali akan wajibnya zakat pada hartanya tiap-tiap itulah mahjur itu. Maksudnya berpendapat akan wajib itu macam mana? Bi an kana syafi'iyan, dengan bahawa ada ianya si mahjur itu yang bermazhab Syafi'i. Fa in kana, okey, so ya. Jadi syarat selanjutnya adalah milik yang sempurna. Sekalipun milik yang sempurna itu harta mereka ditahankan. Mereka milik sempurna tapi mereka ni harta mereka tidak boleh dikeluarkan sendiri, ditahankan. Contoh anak kecil, orang gila, hamba mukhatab. Jadi mereka tetap wajib mengeluarkan zakat. Siapa yang akan keluarkan? Walinya mereka, penjaga mereka akan mengeluarkan zakat. Syarat pula wali nak keluarkan zakat jika walinya melihat memang keadaan sekarang dia itu wajib zakat. Contoh anak-anaknya itu mazhab Syafi'i. Maka kalau ikut mazhab Syafi'i, ikut masa sekarang cukup hal nisab semua dah wajib zakat. Fa in kana la yarahu ka Hanafi. Maka jika ada ianya si mahjur, ada ia wali itu tidak melihat ia wali akannya wajib. Tidak berpendapat ianya wali akan wajib. Contoh seperti mazhab Hanafi. Maka tidak wajib di atasnya si wali. Oh, gini tak? Maksudnya gini. Harta si sobi, si majnun, si mukhatab, kalau mazhab Syafi'i mengatakan wajib, maka walinya itu kena keluar. Kalau mazhab Hanafi mengatakan tidak wajib dan walinya berpegang kata tidak wajib, maka tidak keluar. Wajib keluar. Gitu Ustaz. Jadi ini nggak boleh baca mukhatabi Ustaz, nggak di atas. Syarat wajib zakat selanjutnya milik sempurna. Sekalipun ada ianya harta, milik bagi si mahjur alih. Seperti anak-anak dan orang gila. Jadi anak kecil punya banyak harta. Orang gila punya banyak harta. Wajib zakat. Karena itu kan milik anak-anak. Milik dia. Milik sah kan? Cuma wal mukhatabu bi ikhrajiha waliyuhu. Bermula yang dikhitab, yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat itu walinya, si sabi dan si majnun. Jadi yang diperintahkan oleh agama walinya, bukan anak kecil itu. Anak kecil kan nggak mukallaf. Itu bermula yang dikhitab dengan mengeluarkannya zakat itu walinya si mahjur. Syarat jika ada ianya wali itu berpendapat ia akan wajibnya zakat pada hartanya si mahjur. Kalau walinya bermadzhab Syafi'i misalkan, dia punya keyakinan harta anak-anak kecil, harta orang gila wajib zakat. Ketika harta anak kecil, harta orang gila sampai nisab, dia yang mengeluarkan zakatnya. Artinya biangkana Syafi'iyan dengan bahwa ada ianya si mukhatab atau wali tadi itu Syafi'i. Sebaliknya fa in kana la yarahu ka Hanafiyin. Maka jika ada ianya wali itu tidak melihat ia akannya wajib zakat, seperti wali yang bermazhab Hanafi. Fala wujub alaih, maka tidak ada kewajiban di atasnya si wali. Enggak wajib dia mengeluarkan zakat. Ya kan? Nah, itu. Cuma di sini Syekh Bajuri memberikan pandangan yang untuk hati-hati ya ini wal ihtiyat tuh. Wal ihtiyatu lahu ay yuhsabu zakatu hatta yukammila al-mahjura alaihi. Dan bermula yang berhati-hati, lebih berhati-hati baginya si wali itu bahawa dihitungkan akan zakat sehingga menyempurna ianya si wali akan yang ditah. Sehingga sempurnalah si mahjur alih. Sempurnalah mahjur alaih. Maksudnya sempurna ni maksudnya mereka tak kena tahan lagi Ustaz. Mereka udah balik, yang gila udah sembuh. Pertama dia kena hitung zakat, maksudnya dihitung zakat ni. Begitu dia punya anak kecil kaya raya, punya orang gila di bawah kendali dia kaya raya. Setiap tahun dia ngitung. Ini wajib zakat sekian, wajib zakat sekian. Begitu anak kecil balik kasih tahu. Ini kamu zakat harta kamu begini-begini. Kalau dia nanti bermazhab Syafi'i, dia keluarkan sendiri.
Kalau Ah, dia ini wali-wali yang bermazhab Syafi'i ya, bermazhab Hanafi ini. Wali yang ah. bermazhab Hanafi, yang ihtiyat untuknya wali yang bermazhab Hanafi. Wala yukhrijuhu la yukhrijuha binafsi, dan tidak mengeluar ianya si wali akannya zakat dengan sendirinya, Ustaz eh. Ya, Maknanya wali tak keluar sendiri. benar nggak seperti Wala itu, Ustaz? yamna wala yamna'u dina wujubiha, dan tidak menegah ia wali akan hutang daina wujubiha. Tidak menegah ianya wali akan hutang kewajipannya sendiri, tak? Ini belum benar, Ustaz. Wala yamna'u dainon wujubaha walau hujira bihi. Dan tidak menghalangi oleh hutang akan kewajibannya zakat sekalipun dihajar akan dirinya seorang dengannya hutang. Kita punya hutang banyak, harta kita sampai nisab. Hmm. Jadi zakat tetap wajib kita keluarkan. Kita punya emas, Ustaz, kadar wajib zakat. Nah, 20 miskal kita punya emas. Kita juga Hmm. punya hutang di luar, Ustaz, 20 miskal. Cuma hutang belum kita bayar. Kita punya Hmm. hutang tidak menghalangi untuk wajibnya kita mengeluarkan zakat. Ini tidak menghalangi oleh hutang akan wajibnya zakat. Sekalipun dihajar akan dia dengan sebabnya hutang. Sekalipun dia punya harta nggak boleh digunakan karena dia punya hutang belum bayar, harta dia ditahan oleh penguasa. Hmm. Nah, tetap dia wajib mengeluarkan zakat. Masalah dia miskin, dia nanti boleh nerima zakat. Yang itu ini Oke. agak berat di sini. Nggak potong hutang dulu, Ustaz. Kecuali kecuali dia sebelum sampai tahun langsung bayar hutang. Gimana contohnya begini, Ustaz? Kita punya kambing 40 ekor, ya kan? Ya, Sudah setahun. Kita punya hutang sama orang ya, sekilogram emas, kan gitu? ya, Kalau kita jual kambing bayar hutang kan nggak cukup. ya. Tetap kita punya kambing wajib memberi zakat atas kambing kita. Walaupun kita punya hutang. Sekali lagi tak? Contoh. Kita punya kambing 40 ekor udah setahun. Ya, wajib zakat kan? Wajib zakat. Walaupun kita di luar punya hutang 200 juta. Kalau kita jual Hmm. kambing semuanya habis nggak cukup bayar hutang. Tetap wajib bayar Ya. zakat. Nah itu. Sekalipun Hmm. kambing kita udah ditahan, nggak boleh kita menjual kambing. Udah ditahan oleh penguasa sebagai borok karena kita punya hutang nggak bayar. Hmm. Tetap wajib zakat juga. Wajib zakat. Maksudnya, tadi saya hutang perlu bayar, zakat pun perlu bayar. Itu saudara. Ya, agak agak berat nih kan. Gak berat juga saudara. Jadi baru nggak wajib zakat sebelum kambing sampai setahun kita jual dulu buat bayar hutang. Begitu kita jual semua bayar hutang kita kan udah miskin banget Ustaz kan? Oh, jadi Enggak nyampe tahun. Nah, itu nggak wajib zakat. kami itu udah cukup 40 tahun, udah cukup. Jadi kita siap jual awal-awal saudara. Sebelum sampai tahun. Kalau udah nyampe tahun nggak boleh dijual, bayar Jadi zakat dulu. yang tersisa kita cuma hutang, zakat memang tak wajib lah Ustaz. Cuma hutang tersisa kita lagi. Iya. Itu tentang masalah orang tanya apa? Kedai barang jualan tu Ustaz. Barang jualan ini lain lagi Ustaz. Barang jualan yang orang tak kira hutang tu, banyak orang tu. Zakat kedai tidak kira hutang Ustaz. Nah, itu makanya Kedai, cara perhitungan zakat beda-beda saya lihat. Kita punya barang kedainya tu. dalam toko, Ustaz. Kita punya Hmm, barang dalam toko ya, 100 juta. Udah wajib ya. zakat. Ah, Kita punya utang di luar 120 ya, juta. Kalau kita potong ya. utang kan nol. Ah, Enggak potong utang, tetap dizakatin dulu. hmm. Kalau mau Kadang lari cukup dari zakat, sebelum sampai tahun bayar hutang dulu semua. Kalau bayar nggak nyampe hutang. nisab nggak perlu bayar. Tapi kalau udah sampai haul kita belum bayar, tetap wajib kita keluarkan zakat walaupun kita punya hutang. Hmm. Hmm. Jadi kalau ada cukup haul, hutang wajib, zakat wajib. Tak cukup haul, berarti bayar hutang dulu berarti Ustaz dah. Nanti zakat tak wajib Ustaz dah. Itu hutang di luar Kenapa? barang dagangan. Kalau di Pertama, sini, kalau di Jawa, cara ngitung zakatnya, hmm? kalau hutang berkaitan dengan hutang dagang, dipotong Ustaz. Oh dipotong contoh Ustaz. Kita dalam toko punya barang 100 juta. Ya, Barang itu kan bukan milik kita semua, ada titipan orang kan.
Ya. Titipan orang 50 juta. Punya Hmm. kita 50 juta. Berarti titipan orang dipotong 50 juta. Sisa barang 50 juta. Kita ngutangin barang keluar. Punya kita ngutangin ke pelanggan. Hmm. 20 juta. Berarti 50 tambah 20, 70. Hmm. Nah, itulah 70 juta yang dizakati. Begitu yang umum prakteknya. Hmm. Paham, Ustaz? Itulah ketika Kasusnya. udah cukup haul, udah cukup nisabnya itu caranya gitulah kan? Ya, tapi kalau menurut di sini kagak dipotong-potong, Ustaz. Dihitung aja semua yang ada dalam toko. Hmm. Bahkan yang di luar toko yang kita utangin ke orang kan. Tapi bagus juga tadi itu orang bagus juga lah. Enggak, masalah bagus, bagus. Tapi enggak tahu sesuai dengan tulisan kita apa enggak. Itu saya belum paham juga. Karena gini, kalau kita nanya-nanya kan, kita baca-baca tulisan orang. Bagaimana cara menghitung zakat dagang? Katanya gini. Hmm, nggak mau keluar pensil, Ustaz. Kalau mau saya mau nulis. Mau kasih rumus cara ngitung zakat. Boleh. Ya, Berarti dia walaupun dia punya pinjaman di bank tuh tetap dia kena zakat ya. ya. Apalagi bank nggak minta bayaran langsung kan, pelan-pelan kan. Iya. Berbeda Karena, dengan berbeda dengan pajak. ya. Jadi gini Ustaz, emang banyak kasus kan. Ada Iya. orang usaha utang di bank, modal di toko 100 juta, utang di luar 500 juta, lalu dipotong. Miskin banget. Tetap wajib zakat. Gak apa-apa Ustaz, hari ini kita beri zakat, besok kita minta zakat kan. Iya. Jadi ini kita punya toko, Ya, barangnya 150 juta. ya. Ya kan? Pokoknya Ustaz ini tak kira utangkan semua dalam sini semua. Pokoknya 150 juta. Hmm. Ini punya kita sendiri 100 juta. 50 titipan orang. Ah. Orang sekarang cara menzakatinya, yang dizakati 100 juta aja. 50 Hmm. juta katanya barang orang. Ngapain kita zakati kan? Nah, udah dalam toko Hmm. kita. Hmm. Potong utang. Tapi kalau kita lihat di sini, yang kita zakati semuanya 150 juta. Langsung kali 2,5%. Hmm. Oh, kita punya barang. Kita ngutangin ke pelanggan di luar. Ke toko-toko kecil kah? Hmm. 20 juta kan gitu. Hmm. Berarti 150 tambah 20 juta semua kita hitung 170 juta. Ini kan uang kita juga ini, mungkin ditagih ya. Hmm. Ya akan segera jatuh tempo. Berarti 170 juta kali 2,5%. Kalau pengen Benar, Ustaz. zakatnya sedikit, barang 150 juta. Seminggu sebelum jatuh tempo, seminggu sebelum haul, sebelum gelap setahun, utang 50 juta kita bayar dulu. Tinggallah barang dalam toko 100 juta. 100 juta kali 2,5%. Itu kalau mau lari, bukan lari sih. Mau mau nggak mau mendekati barang orang kah? Hmm. Ah, Gure ada muskilnya nih Gure. Apa itu, Ustaz? Seperti Gure bilang barusan 150 juta Hmm, modal yang berputar plus ya, 20 juta dihutangkan. Berarti 170 juta ya. ya, Ya, 20 juta misalkan di tahun pertama itu kan masih putarannya sudah kita keluarkan zakat. Di putaran kedua dia belum juga dia bayar hutang. hmm, Ini kan kondisi yang 20 juta itu dia hmm. tidak berputar di tahun kedua sampai datanglah haul yang kedua. Apakah dia kena zakat itu? Kena zakat lagi. Digabung semua. Sebenarnya berputar, Ustaz. Karena sistem ngutang begini, Ustaz. Kan tukar dia. Kita kasih barang 20 juta. Dia bayar lagi. Biasanya mesti bayar, Ustaz. Sebulan dia bayar, ngambil lagi belanja 20 juta. Begitu terus. Yang penting dia megang 20 juta. Sebulan habis dia jual, dia bayar 20 juta, ngambil lagi barang 20 juta. Cuma nilainya 20 juta. Sebenarnya itu berganti. Atau kita takdirkan nggak berganti, Ustaz kan? Iya, Kita benar. kasih utang 20 juta udah untuk modal. Tapi pasti dia kalau di sini sistemnya dia belanja di kita terus Ustaz, tiap hari, tiap minggu belanja. Yang 20 juta memang kita nggak minta-minta kan? Anggap dia tidak belanja sudah Gure. Dia Nah, ngutang udah mati. hutang mati, kalau hutang mati Hutang. nggak mungkin ditagih, itu nggak wajib zakat, Ustaz.
Kan di tahun pertama sudah bayar, di tahun kedua dia nggak bayar-bayar juga sampai mau masuk ke tahun ketiga. Itu kemungkinan nggak perlu dibayar Ustaz. Karena dalam kitab nanti piutang. Kita memberikan utang kepada orang lain namanya piutang kan? Ya, Ya. Piutang yang mungkin kita tagih, yang mungkin dibayar. Kalau nggak mungkin dibayar Ustaz susah ya kayaknya nggak wajib. Tapi saya lupa. Janji setahun dan 3 tahun belum bayar-bayar Ustaz. Nah, nah itu. itu namanya harta nggak nama kan? Nggak tumbuh kan? Iya. Nggak adil kalau dizakati kan? Tapi untuk sahihnya nanti Ustaz di babnya. Bab tijarah Ustaz. Saya dagang nggak pernah nyampe nisab soalnya Ustaz. Kalau dagang sayur mana sampai nisab Ustaz. Dapat duit 100.000 habis kita habisin hari ini. Besok cari lagi habis lagi kakak. Karena di sini begitu dia Gure. Banyak-banyaklah dia mengutang sampai 2 tahun, 3 tahun nggak bayar-bayar gitu. Tapi ada kemungkinan dia bayar mungkin setelah dia wafat ahli warisnya yang bayar mungkin. Nanti baru wajib berarti Ustaz dihitung sekalian. Kalau dia udah bayar baru kita zakatin Ustaz berapa tahun itu kan. Iya, iya, iya. Siap. Tapi khawatir kemakan modal saya. Habis dia Gure. 10 tahun 25% kali 10 habis. 2,5% kali 10 jadi berapa persen? Itu jadi banyak ya. Jadi 25% ya. Nah, tapi nanti Ustaz itu kita bahas. Allah Akbar. Ini dikit lagi ini. Di mana ini? Dan tidak menghalangi oleh hutang akan wajibnya zakat sekalipun dihajar akan dia dengannya hutang. Walau jitama'ati zakat tuwadden. Maka jikalau bertemulah oleh zakat dan hutang di atas orang hidup. Orang hidup punya hutang, punya harta zakat. Maka jika tersangkutlah oleh zakat dengan kuddimat mutlakan. Niscaya didahulukan akannya zakat dengan zakat mutlak. Kita punya kambing 40 ekor. Ya kan? Wajib zakat 1 ekor. Kita juga punya hutang. Ini bayar hutang dulu apa zakat dulu? Zakat dulu. Nah, sama saja ada yaitu dihajar di atasnya atau tidak. Baik dia orang bebas atau orang yang hartanya sudah ditahan. Kan? Penahannya tetap wajib memberikan 1 ekor untuk jatah zakat. Wa illam tata'allaq bil ain, dan jika tidak tersangkut ianya zakat dengan bukan zakat hewan tapi zakat tijarah. Zakat tijarah kan nggak bersangkutan dengan benda yang kita jual, tapi dengan nilainya kan. Iya. Fa in kana mahjuran alih, maka jika ada ianya si muzaki itu dihajarkan di atasnya, niscaya didahulukan akan hak anak Adam. Bayar utang dulu berarti, bukan zakat dulu. Jika tidak ada yaitu yang dihajarkan di atasnya didahulukan akan zakat. Nah, ini pedagang penting Ustaz. Kita dagang punya utang. Ini bayar utang dulu apa zakat dulu? Nah, itu boleh bayar zakat dulu. Kalau orang bebas. Kalau orang tidak bebas, tapi sekarang orang bebas, berarti kita zakat dulu, Ustaz. Tetap kita bayar zakat. Hutang kita bayar di belakang. Walau jitama'at ma'ada dinen adamiyen dainen adamiyen fitir katin wadakat anhuma. Kalau bertemu ianya zakat bersama hutang anak Adam pada warisan, harta peninggalan. Jadi seseorang meninggalkan harta, di harta dia ada zakatnya dan harus bayar hutang. Kalau berkumpul ianya zakat bersama hutang adami pada peninggalannya, wadakat dan sempit ianya harta dari keduanya. Sempit ianya tirkah. Sempit ianya tirkah dari keduanya. Kalau bayar zakat nggak cukup hutang, bayar hutang nggak ada jatah zakat. Quddimat alaih. Niscaya didahulukan akan dianya zakat di atasnya hutang. Takdiman karena mendahulukan bagi hutang Allah. Zakat itu masuk hak Allah. Dan dalam khabar sahih ini, dinullah ta'ala ahakku bil qada. Bermula hutang. Hutang untuk Allah Ta'ala itu lebih berhak untuk dibayar. Dan keluar dengan bidainil adami, keluar dengan utang manusia, dainullah ta'ala, utang kepada Allah saja. Kehajian ma'azakatin, seperti haji bersama zakat. Kita punya hutang zakat, Ustaz.
Nggak bayar zakat udah 5 tahun. Punya zakat 100 juta harus kita keluarkan. Hutang zakat. Punya hutang haji juga, udah pernah kaya wajib haji, kita nggak pergi haji. Sekarang bangkrut kah? Kan harus bayar haji juga. Fal wajhu kama qala Subuktiyu, maka bermula pendapat yang wajah, yang kuat, sebagaimana berkata oleh Syekh Subukti, ayuqala, jika adalah nisab itu maujud, quddimatidz zakatu, didahulukan akan zakat. Jika tidak, fayastawiyani, maka sama keduanya. Gimana Ustaz? Nah, kita takdir aja di rumah Ustaz. Jika nisab maujud, artinya di tangan kita ada harta yang sampai nisab. Berarti bayar zakat dulu, jangan naik haji dulu. Tapi jika harta memang nggak sampai nisab yang ada tangan, tapi kita punya hutang zakat juga, punya hutang haji. Berarti sama keduanya. Boleh bayar hutang, boleh naik haji dulu. Kelihatannya begitu, Ustaz. Tapi belum paham ini. Nah, ini titik ini dulu, Ustaz. Nah, panjang-panjang, Ustaz. Ini Ustaz Najmi agak telat masuk dikit. Kita udah sejam setengah, Ustaz nih. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'. Ini kita lihat dulu Ustaz nanti yang mantap, baru Ya. kita lanjutkan ya. Besok siang atau malam. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.